Baik, oke, kali ini kita akan bahas 4 emiten saham dari sektor perkebunan sawit. Di sini ada NJT ya, Ostindo Nusantara Jaya Tbk, lalu ada LSIP ya, PP London Sumatera Indonesia, lalu ada DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk, dan terakhir itu TAPG ya, Triputra Agro Persada. Oke, kalau kita lihat di sini untuk NJT secara ini ya, harganya dari 5 tahun terakhir harga sahamnya memang cenderung bullish ya untuk NJT ini, namun semenjak dari Juli 2023 kemarin sampai sekarang trennya turun nih. Namun secara keseluruhan 5 tahun terakhir NJT ini bullish. Lalu kita cek untuk London Sumatera ini, kita lihat dari semenjak ini ya, Januari 2022 sampai sekarang itu trennya bearish ya. Sempat bullish dari tahun 2020 sampai 2021, namun dari 2021 sampai 2022 trennya turun bearish ini. Lalu kita cek di DSNG, ini trennya bullish ya. Kalau kita lihat nih secara keseluruhan 5 tahun terakhir, memang dari semenjak dari Maret 2023 sampai sekarang trennya agak turun sih. Kita akan cek. Lalu TAPG ini baru IPO ya di bulan 2021 kemarin, ini agak stabil ya, namun cenderung bearish ya, wajar ya, habis dari IPO sekarang harganya cenderung turun untuk TAPG ini ya. Oke, kita lihat ya perkembangan harga saham dibanding dengan harga minyak sawit ya, harga palm oil di sini harga palm oil cenderung stabil ya di sini. Namun kalau kita lihat di sini dari segi harga NJT ini turun ya. Walaupun harga sawit sudah stabil, di sini masih NJT masih lanjut penurunan. Lalu bagaimana dengan LSIP? LSIP juga masih lanjut turun ya. Lalu di sini DSNG juga masih turun ya di sini. Dan di sini TAPG ya masih cenderung mulai stabil ya di sini. Harga mulai stabil, harga sawitnya dan TAPG di sini udah mulai stabil. Kita cek dulu ya untuk market cap. Dari segi market cap, kalau kita lihat paling tertinggi itu TAPG ya 10,7 triliun, lalu London Sumatera ya 6,3 triliun, lalu DSNG Dharma Satya ini 5,6 triliun, dan terakhir ANJT ya Ostindo 2,4 triliun. Jadi yang tertinggi ini memang TAPG, dan yang terkecil itu ANJT ya, ini sahamnya Pak Loke Hong. Ya, kita lanjut ya untuk neraca keuangannya dari keempat saham ini. Kalau kita lihat dari ANJT sendiri cenderung kasnya turun ya. Sini menurun tinggal 104 miliar rupiah. LSIP ini kasnya cenderung naik ya. Sekarang udah 4,1 triliun sini. Lalu DSNG di sini kasnya juga lumayan naik ya. 436 miliar rupiah. Tapi ini 1,5 triliun ya. Dari segi kas memang yang paling banyak masih London Sumatera ya 4,1 triliun, lalu TAPG 1,5 triliun, lalu DSNG 436 miliar, dan terakhir yang paling kecil itu kasnya NJT 104 miliar. Dari segi aset di sini untuk ANJT ya cenderung stabil ya perkembangan asetnya. Sekarang ANJT itu 9,4 triliun, London Sumatera itu 12,4 triliun, lalu DSNG itu 16 triliun ya, 16 triliun, dan TAPG 13,5 triliun ya. Untuk dari segi aset yang paling tinggi TAPG ya 13,5 triliun ya, lalu London Sumatera 12,4 triliun, setelah itu baru DSNG 16 triliun, lalu London Sumatera, dan terakhir yang paling kecil NJT 9,4 triliun. Lanjut dari segi ekuitas di sini rata-rata cenderung bertumbuh ya. Dari keempat emiten ini ekuitasnya bertumbuh. Untuk ANJT ini yang paling tinggi itu ini ya, kita urut ya. London Sumatera 11 triliun ya ekuitasnya. Lalu TAPG 10,7 triliun. Lalu DSNG 8,3 triliun, dan terakhir ANJT ya 6,5 triliun. Jadi dari segi ekuitas memang London Sumatera masih paling tinggi ya. Lalu TAPG, DSNG, lalu ANJT.
Lanjut untuk segi hutang di sini, kalau kita lihat hutangnya untuk ANJT cenderung stabil ya, sempat menurun di sini dari tahun 2020 sampai sekarang trennya turun ya. Lalu dari LSIP juga hutangnya cenderung turun, DSNG cenderung stabil ya kalau kita lihat ya, agak sedikit turun sih ya. Dan TABJI yang hutangnya menurun. Kalau kita lihat di sini yang paling besar itu hutangnya ini ya, DSNG ya 7,6 triliun. Lalu ANJT 2,8 triliun. Lalu yang ketiga itu TAPG 2,7 triliun. Lalu London Sumatera ya yang paling kecil 1,4 triliun. Jadi dari segi DER di sini yang paling tinggi itu ini ya, DSNG ya 0,9 kali. Lalu yang kedua itu yang tertinggi ANJT, ketiganya TAPG, dan yang paling kecil DER-nya LSIP ya, yang paling kecil 0,1 ya. Kalau dari saya sendiri pribadi yang idealnya itu DER-nya itu paling baik 0,5 ke bawah ya, 0,5 ke bawah ya. Ini 3 saham ini ya, ANJT, LSIP sama TAPG ya. Kalau DSNG menurut saya masih kecil ya, masih kecil namun udah lewat di atas 0,5 kali. Ini 0,9. Yang paling kecil LSIP ya DER-nya. Jadi kalau DER-nya kecil itu maka labanya bisa maksimal karena nggak tergerus oleh beban biaya hutangnya ya. Ya, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari masing-masing emiten ya. Pertama ANJT. Untuk ANJT ini kalau kita lihat pendapatannya dari tahun ke tahun cenderung meningkat ya, atau naik di sini. Di kuartal 3 ini kalau kita lihat revenue Q&Q ya, di kuartal 3 ini naik 6% dibanding kuartal 2 kemarin ya. Lalu secara year on year ini turun ya, turun 11% dibanding kuartal 3 tahun lalu untuk revenue ya. Cara Q&Q naik dan cara year on year turun ya untuk ANJT ini. Lalu dari segi LSIP ini secara Q&Q dibanding kuartal 2 kemarin udah mulai naik 6% ya. Naik 6%, namun secara year on year ini turun 4% dibanding kuartal 3 yang tahun lalu. Untuk DSNG di sini secara Q&Q dibanding kuartal kemarin itu turun 4% DSNG. Lalu secara year on year revenue Q3 2023 ini hampir sama ya dengan kuartal 3 tahun kemarin ya untuk DSNG. Jadi secara Q&Q turun dan secara year on year hampir sama ya. Untuk TAPG di sini secara Q&Q naik ya dibanding kuartal 2 kemarin 23% untuk TAPG, dan secara year on year turun ya, turun 10% ya. Oke, kita cek dulu ya laba bersih dari masing-masing emiten, dimulai dari ANJT di sini. ANJT ini di kuartal 1 dan kuartal 2 sempat merugi ya, dan di kuartal 3 ini udah mulai profit ya. Jadi udah mulai ada kenaikan karena di kuartal 1 dan kuartal 2 ini merugi. Kita cek di kuartal 3 ini. Di kuartal 3 ini ya masih cenderung turun ya karena memang kuartal 1 dan 2-nya masih merugi. Jadi secara year on year turun ya. Q&Q udah mulai naik, secara year on year turun untuk ANJT. Makanya sini harga sahamnya masih turun ya. Lanjut untuk London Sumatera di sini secara hampir sama ya dengan ANJT, di kuartal 3 ini naik ya. Naik 439% dibanding kuartal 2 kemarin. Namun secara year on year masih turun ya. Karena di tahun lalu memang lumayan tinggi ya labanya ya. Dibanding dengan di tahun ini yang sedikit ya labanya. Jadi makanya masih di sini year on year-nya masih turun. Jadi LSIP ini secara Q&Q naik dan year on year turun. Lanjut untuk DSNG. DSNG ini cenderung stabil ya, bersama dengan kuartal 2 kemarin, dan secara year on year juga turun di sini ya. Ya di sini kalau kita lihat DSNG masih turun ya di sini ya. Lanjut TAPG ya. Kuartal 3-nya juga naik ya. Naik 268% dibanding kuartal 2 kemarin, dan secara year on year masih turun ya. Ini di sini untuk harga saham TAPG masih cenderung turun ya. Kita akan cek lagi ya dari segi valuasinya nanti.
Ya, oke, kita lanjut ya untuk net profit margin dari keempat emiten saham ini. Kita cek dari TABJI itu 29% ya net profit marginnya, lalu LSIP 28% net profit marginnya, lalu DSNG dan NJT masing-masing 7% ya. Jadi benar ya untuk ini ya, kalau DER-nya itu kecil maka net profit marginnya bisa tebal ya, karena dia tidak tergerus oleh biaya pinjaman atau hutangnya. Jadi makin kecil hutangnya maka profit marginnya bisa kemungkinan besar itu bisa tebal. Nah, contohnya TABJI dan LSIP yang dimana itu DER-nya itu cuma 0,1 dan 0,3 kali, sedangkan DSNG 0,9 dan NJT 0,4. Ya, cukup berpengaruh ya dengan net profit marginnya DER itu. Lanjut dari segi ROE di sini, karena ini belum setahun ya, kita cek dulu secara tahunan ROE. Yang paling tinggi itu TAPG ya, 29,7%. Lalu yang kedua itu DSNG 14,8% ROE-nya tahun lalu. Lalu yang ketiga itu LSIP 9,5% dan terakhir ANJT ya 9,2%. ANJT ini 5,0%. Ya, yang paling tinggi TAPG ya ROE-nya. Lanjut untuk EPS-nya di sini cenderung ini ya stabil ya, nggak ada terlalu kelihatan ada kenaikan ya dari keempat saham ini. Namun secara year on year kalau kita lihat di sini yang ada kenaikan itu TAPG ya, EPS-nya bertumbuh ya. TAPG, DSNG. Nah ini biasanya kalau EPS-nya bertumbuh, harga sahamnya juga bertumbuh ya. LSIP juga ini. NJT masih cenderung turun ya di 2022 ini. Mungkin karena masih sering kadang masih rugi ya, cenderung rugi dan cenderung turun juga labanya. Jadi di sini cuma NJT yang agak menurun ya untuk EPS-nya. Ya, oke, kita lanjut ya untuk net profit margin dari keempat emiten saham ini. Kita cek dari TABJI itu 29% ya net profit marginnya, lalu LSIP 28% net profit marginnya, lalu DSNG dan NJT masing-masing 7% ya. Ini ya, kalau DER-nya itu kecil maka net profit marginnya bisa tebal ya, karena dia tidak tergerus oleh biaya pinjaman atau hutangnya. Lanjut dari segi ROE di sini, karena ini belum setahun ya, kita cek dulu secara tahunan ROE. Yang paling tinggi itu TAPG ya 29,7%. Lalu yang kedua itu DSNG 14,8% ROE-nya tahun lalu. Lalu yang ketiga itu LSIP 9,5% dan terakhir ANJT ya 9,2%. ANJT ini 5,0%. Ya, yang paling tinggi TAPG ya ROE-nya. Lanjut untuk EPS-nya di sini year on year kalau kita lihat di sini yang ada kenaikan itu TAPG ya, EPS-nya bertumbuh ya. TAPG, DSNG. Nah ini biasanya kalau EPS-nya bertumbuh, harga sahamnya juga bertumbuh ya. LSIP juga ini. NJT masih cenderung turun ya di 2022 ini. Mungkin karena masih sering kadang masih rugi ya, cenderung rugi dan cenderung turun juga labanya. Ya, kita lanjut ya untuk dividen, dimulai dari NJT ya. Di sini NJT lumayan jarang ya, agak jarang dia bagi dividen. Namun sejak 2022 dan 2023 ini udah mulai bagi dividen. Payout ratio-nya sekitar 25-28% lah ya untuk sekarang ini. Namun kalau kita yieldkan ini sekitar 4-5% untuk NJT ini. Lanjut untuk LSIP ini sama ya, cuman bagikan dividen satu kali. NJT ini cuma satu kali dan LSIP juga satu kali ya. Di sini cukup loyal, hampir setiap tahun dia bagi dividen sekitar hampir 30-40% ya untuk LSIP ini. Dan secara yield-nya itu sekitar 4-5% ya. Ya, memang kalau sektor sawit ini sekitaran 5% ya yield-nya. Untuk DSNG di sini lumayan royal juga ya. Di sini sekitar 26% ya. 26-30%. Dan untuk yield-nya bersama ya, 5% juga sih di sini. Dulu 3%, sekarang 5%.
Untuk TAPG karena dia masih baru ya, namun di tahun 2022 dan 2023 dia bagi dividen di sini. Dan kalau kita lihat di sini yang paling tinggi ya, TAPG sektor sawit dia 7% yieldnya. Oke, kita lanjut ya untuk valuasi dari segi book value. Di sini masing-masing saham hampir semuanya bertumbuh ya di sini. Bertumbuh book value-nya. Lalu dari segi PBV-nya di sini yang paling tinggi masih DSNG ya, TAPG masih 1,1 kali ya. Lalu DSNG 0,8 kali, LSIP 0,6 kali, dan NJT ya, paling kecil 0,4 kali. Dari segi PER di sini NJT karena masih ada minus ya, pernah minus jadi kita abaikan karena kalau PER-nya ada laba yang minus, rumusnya jadi error ya. Jadi PER ini tidak bisa dipakai untuk emiten yang ada labanya yang minus. Untuk LSIP itu kita lihat PER-nya sekarang 11 kali, masih murah ya. TAPG 8 kali, lalu DSNG 10 kali. Untuk ANJT kita abaikan ya. Kita akan bahas harga wajaran suatu emiten ya, dari 4 saham ini. Untuk ANJT itu harga wajarnya 673 sampai 1106 ya. Jadi kalau kondisi kinerjanya turun, ya dia mungkin bisa turun sampai 673. Kalau kondisinya kinerjanya baik, mungkin dia bisa sampai 1106 ya. Kita cek di sini. Untuk NJT dulu pernah sampai 1141 ya, waktu kondisi terbaiknya ya. Dan sekarang kondisinya udah mulai agak menurun ya untuk emiten perkebunan sawit ini. Sekarang 705 ya, mungkin masih bisa kemungkinan turun sampai 673 ya kalau memang kinerjanya makin menurun. Oke, itu ya. Lalu lanjut kita LSIP. LSIP ini sebenarnya kalau harga wajarnya 1.200 sampai 1.600 ya di sini. 1.200. Di sini kalau dia kondisinya kinerjanya yang baik, dia bisa sampai 1.680. Jadi di sini pernah 1.530 ya. 1.539. Jadi LSIP ini kalau nanti kondisi kinerjanya sudah mulai baik lagi, dia bisa akan kembali ke harga 1.680. Ini berdasarkan menghitung harga wajar menggunakan metode 5 tahun terakhir ya, histori 5 tahun terakhir. Lalu untuk LSIP ini kalau sekarang harganya di bawah harga wajarnya ya, jadi LSIP ini cenderung murah ya. Harga wajar terendahnya harusnya 1.200, sekarang tinggal 875 ya, memang karena kinerja dari emiten sawit ini makin turun ya. Berarti ini udah murah nih LSIP. Nanti kalau dia sudah kembali membaik kinerjanya LSIP ini, maka ya bisa kembali ke harga 1.600 ini ya. Oke, lanjut ya untuk DSNG. DSNG ini harga wajarnya itu 614 sampai 737. Jadi kalau dia kondisinya kinerjanya lagi turun, dia bisa turun sampai 614. Sekarang 545. Ya, sekarang 545 ya. Berarti dia masih sudah murah ya, di bawah harga wajarnya, bisa dibeli ya di sini ya. Bisa dicicil. Nanti kalau dia kinerjanya bisa bagus, dia kinerjanya sudah baik, kemungkinan bisa sampai ke 737. Di sini yang paling pernah historinya itu ya bersama ya. Di sini yang paling tertinggi 706 ya. Ya, nanti kalau dia kondisinya sudah kinerja membaik, dia bisa naik lagi ke harga 737. Ya, dengan catatan kinerjanya harus baik dulu ya, agar bisa naik ke sini. Lalu TAPG di sini harga wajarnya itu 490 sampai 770 ya di sini. Di sini terendahnya pernah ya. Kita cek terendahnya memang pernah 512 ya. Jadi di sini TAPG masih bisa kemungkinan turun sampai 490 ya kalau memang kinerjanya turun untuk sawit ini. Dan tertingginya itu kalau kinerjanya baik dia akan ke 770 ke sini ya, sekitaran sini ya. Ya, lewat dari 770 berarti udah over value ya. Itu tadi ya untuk harga wajar saham ya. Jadi untuk saham yang di bawah harga wajar itu LSIP ya, LSIP dan DSNG. PUBG juga cukup murah sih, hampir sekarang udah 500 lebih. Ya kalau dia turun lagi di sekitaran 524 ya mungkin bisa dibeli kali ya. Oke lah. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya mungkin kalau ada kesempatan akan saya update ya ke depannya.
di kuartal 4 atau tahunan nanti ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.